Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah dua rumah milik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selain itu penyidik KPK juga turut menggeledah mobil pribadi Hasto yang terparkir di halaman rumah. Penggeledahan dilakukan pasca 2 minggu Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Harun Masiku, sore ini kita akan membahasnya dengan juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli dan mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Guntur. Gunrom terlebih dahulu. Mas Gunrom, penyidik KPK menggeledah dua rumah Hasto Kristianto, satu di Bekasi dan satu di Kebagusan, serta mobilnya. Mobil pribadi Hasto Kristianto. Barang bukti apa saja yang dibawa penyidik dari hasil penggeledahan itu? Ya, terima kasih Mbak Nana. Memang kemarin ada penggeledahan terhadap rumah pribadi Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto di Bekasi dan juga setelahnya rumah singgah Mas Hasto itu di Kebagusan. Jadi ini rumah singgah, bukan tempat tinggal, tapi kalau ada acara biasanya di Kebagusan itu dijadikan sebagai rumah singgahnya Mas Hasto. Nah, dalam penggeledahan itu ada sebanyak 16 penyidik, 15 laki-laki, 1 perempuan, dan belasan polisi bersenjata lengkap dan juga tampak membawa koper-koper ya yang dibawa ke rumahnya Mas Hasto waktu di Bekasi yang kita lihat di video. Nah, setelah penggeledahan selama 4 jam ya ternyata mereka hanya mengambil dua yang disebut dengan bukti. Yang pertama adalah USB kecil, itu ditemukan di kamarnya anaknya Mas Hasto. Dan Mas Hasto juga tidak merasa memiliki USB kecil itu dan juga tidak diketahui apa isinya. Kemudian yang kedua adalah buku notes kecil miliknya Mas Kusnadi yang isinya di situ adalah patungan PT Dinkus. PT itu bukan PT Perseroan Terbatas tapi patungan Udin dan Kusnadi. Udin itu adiknya Mas Kus terkait soal menanam bawang ya di daerahnya Mas Kus. Jadi dua alat bukti apa disebut dengan yang bukti itu apa yang diambil lah dari rumahnya Mas Hasto itu, tapi kan didramatisir seolah-olah dibawa dengan satu koper besar yang diangkut ke mobil. Jadi kami melihat bahwa peristiwa penggeledahan ini berlebihan dalam arti kedatangan penyidik yang sedemikian banyak, kemudian juga polisi yang menjaga, kemudian juga mendramatisir juga koper-koper itu kan seakan banyak apalah yang dibawa dari rumah itu, tapi ternyata kan dua barang itu aja yang diambil. Kemudian juga bagi kami ya Nana, kalau ini benar ya kata Ketua KPK ketika menetapkan Mas Hasto sudah banyak bukti, jadi apalagi yang dicari, yang digeledah dari rumah pribadinya Mas Hasto dan rumah singgahnya Mas Hasto. Begitu. Baik, Mas Gunrom, saya ingin tanya ya, pada saat proses penggeledahan, apakah Mas Hasto berada di salah satu rumah tersebut? Enggak, jadi Mas Hasto itu lagi ada acara partai yang rangkaian hari ulang tahun partai yang nanti akan diselenggarakan 10 Januari. Jadi Mas Hasto tidak berada di rumah di Bekasi atau rumah singgah di Kebagusan. Jadi sedang ada acara partai tapi tetap ada di Jakarta. Itu ada rangkaian acara HUT partai. Baik. Gitu. Oke, saya mau ke Mas Praswat ya. Sebagai mantan penyidik KPK tadi dari PDI Perjuangan menilai bahwa ini seolah didramatisir karena ternyata alat buktinya yang disita hanya satu buah flash disk dan satu buku notes catatan yang menurut klaim dari PDI Perjuangan tidak ada kaitannya dengan kasus Harun Masiku. Dan kalau memang sudah banyak buktinya, kemudian apalagi yang dicari dari penggeledahan? Seolah-olah ini menjadi suatu drama baru gitu yang ditujukan oleh KPK, Mas Praswat. Ya, tentu saja jika bicara soal terkait dengan penggeledahan, kita akan bicara soal teknis prosedur penyidikan di pasal 12 19 2019, itu di pasal 12 ayat 2 huruf E, huruf H, dan pasal 47 memang KPK diberikan kewenangan untuk melakukan untuk melakukan penggeledahan, dan juga KPK diberikan kewenangan untuk meminta bantuan kepolisian, pengamanan, sebagaimana tadi diceritakan sama Bang Guntur, ada pengawalan dari kepolisian dan lain-lain ya. Jadi itu ada di pasal 12 ayat 2 huruf E, terus juga ada di pasal 47. Nah, terkait ini apakah kemudian
USB atau alat bukti elektronik tersebut kemudian memiliki kekuatan pembuktian yang material atau tidak, atau kemudian ada catatan misalnya dokumen, apakah itu kemudian memiliki kekuatan bukti yang material atau tidak. Ini sebenarnya memang kita harus menunggu proses persidangan di Tipikor berlangsung, atau misalnya kalau rekan-rekan PDIP berpikiran atau berpendapat bahwa alat bukti itu tidak relevan dan tidak terkait dengan pembuktian perkara pasal 5 sebagaimana yang ditersangkakan oleh KPK, pemberian terhadap Wahyu, saudara Wahyu, kemudian itu bisa kita uji apakah penggeledahan itu secara formil dan material relevan atau tidak, terkait dengan perkara atau tidak, alat buktinya memang sesuai dengan 184 KUHP atau tidak. Jadi kita bisa uji ke pra-peradilan, atau nanti kita bisa susun pledoi dan kita patahkan semua alat bukti KPK di pengadilan Tipikor. Jadi memang ada beberapa opsi, misalnya ada kalau misalnya teman-teman rekan-rekan dari PDIP berpendapat berbeda. Nah, tapi dari sisi KPK, Mbak Nana, ini karena ini sudah di ranah penyidikan dan penyidik memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menilai dan menguji alat bukti tersebut. Nanti juga akan ditambah juga dengan saksi ahli untuk membuktikan dokumen elektronik tersebut. Ada istilah kami itu ada disegel secara elektronik, jadi tidak boleh ada rekayasa terhadap elektronik tersebut. Nanti ada kodenya, dan itu biasanya alat bukti elektronik itu nanti disimpan di tempat khusus. Nah, ini juga mau saya berikan tambahan juga keterangan bahwa koper-koper yang besar tersebut itu, Bang Guntur, itu adalah alat digital forensik. Jadi memang KPK selalu di dalam proses penggeledahan itu dilengkapi dengan alat digital forensik, kita lengkapi dengan seluruh berita acara. Ada berita acara penggeledahan, ada berita acara penyitaan. Jadi memang koper besarnya itu memang alat kelengkapan. Ya, Justru malah kalau alat-alat perlengkapan penggeledahan begitu ya. Betul. Kalau nggak bawa koper besar itu justru malah bisa kita laporkan ke kode etik tuh, karena penyidiknya nggak siap itu. Ya, itu sesuai SOP begitu ya. Tapi menarik ya, ketika pemaparan dari KPK, alat bukti yang disita hanya flash disk dan buku, kemudian keluar dari rumahnya Hasto membawa koper biru satu. Itu bagaimana penjelasannya kemudian? Ya, saya pikir mungkin koper yang dibawa oleh bisa berwarna tersedia di saat itu di lantai 9 penyidikan biasanya gitu, Mbak Nana. Jadi memang nggak bisa kita kemudian ngomong bahwa kenapa kok warnanya biru atau warnanya merah atau warnanya putih. Pada saat Mindik mempersiapkan alat kelengkapan kita, ada sarung tangan, ada masker, ada rompi penyidik, rompi penggeledahan, ada koper dan lain-lain. Biasanya juga penyidik juga nggak tahu kopernya warna apa. Jadi nanti langsung begitu di lokasi baru kita gelar alatnya, baru kemudian kita tahu. Begitu, Mbak. Tapi menarik ya, setelah ditetapkan sebagai tersangka 2 minggu yang lalu, KPK baru menggeledah rumah Hasto sebagai statusnya tersangka. Ini menurut analisa Anda sebagai mantan penyidik KPK memang itu lazim ya dilakukan? Ini 2 minggu loh setelah ditetapkan tersangka, giat penggeledahan baru dilakukan. Lazim, Mbak. Mas Praswat. Kita lakukan penggeledahan. Halo? Ya, silakan. Ya, biasanya memang best practice-nya sprindik harus keluar terlebih dahulu, Mbak, karena sprint penggeledahan itu akan didasarkan oleh sprindik. Tidak boleh ada penggeledahan tanpa surat perintah penyidikan. Jadi penggeledahan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik pada saat proses penyidikan. Sudah keluar. Jadi tidak boleh ada penggeledahan tanpa sprindik, nggak boleh. Ya. Jadi wajar ya dilakukan 2 minggu pasca penetapan tersangka. Mas Gunrom, jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh para penyidik KPK melalui giat penggeledahan ini sudah sesuai dengan SOP, bukan didramatisir. Iya. Tapi yang di lapangan tidak seperti itu, Mbak. Jadi misalnya seperti isi dari USB itu kan tidak ditunjukkan kepada kuasa hukum yang waktu itu ikut penggeledahan, hanya dituliskan serinya. Jadi kami juga tidak tahu apa isi USB itu
dan juga nanti ya kami juga khawatir kalau nanti itu sudah keluar, khawatirnya bisa diisi macam-macam karena nggak ditunjukkan apa isi dari USB itu. Kemudian yang kedua, penyidik Rosa waktu di rumahnya Mas Hasto itu juga berbicara hal-hal yang tidak berkaitan dengan kasus. Misalnya ini ceritanya dari kuasa hukumnya Mas Hasto, Bang Yohanes Tobing. Misalnya dia bicara saya menangani kasusnya OC Kaligis, saya menangkap yang OC kasusnya Syahrul Yassin Limpo, saya yang menangkap Lukas NMB. Dalam konteks apa dia bicara seperti itu di rumahnya Mas Hasto ketika melakukan penggeledahan? Jadi ini yang kami melihat bahwa di situ ada dramatisir, ada over lah dari yang dilakukan oleh penyidik KPK. Meskipun kami tahu mereka punya kewenangan, iya, mereka bisa melakukan penggeledahan, iya. Tapi cara-cara kemudian juga dengan ucapan, kemudian juga ketika mengambil yang mereka sebut dengan barang bukti, ya, kemudian tidak menunjukkan apa itu isinya. Kalau buku catatan ya bisa dibaca bersama-sama. Itu kan soal patungannya antara Mas Kusnadi dengan adiknya yang namanya Udin terkait dengan sawah ya, bawang ya yang ada di daerah mereka. Dan itu benar-benar tidak terkait dengan kasus Mas Hasto, apalagi dengan kasusnya Harun Masiku. Jadi seakan-akan nggak ada barang yang bisa diambil, pokoknya adalah yang diambil. Itu kira-kira kami melihatnya seperti itu, Mbak. Dan kami ya tentu saja nanti akan memberikan catatan-catatan serius dengan apa yang kegiatan penggeledahan yang bagi kami itu tidak lebih dari mendramatisir suasana, dan bagi kami itu adalah upaya untuk mengalihkan isu dari isu besar bahwa saat ini publik lagi perhatian kepada pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai finalis terkorup sedunia tahun 2024. Bagi kami melihatnya ke situ, Mbak Nana. Oke, jadi KPK, PDI Perjuangan menilainya ataupun menudingnya ini adalah bagian dari pengalihan isu, tapi kita nggak fokus ke situ ya. Pengalihan isu, mendramatisir begitu, Mbak Nana. Oke, saya mau ke Mas Gundrom lagi. Mas Gundrom, di rumah Hasto di Bekasi terlihat penjagaan dari Satgas Cakrabuana. Apa sih tujuannya menaruh Satgas Cakrabuana di sana? Ya untuk pengamanan, karena selama ini kan kami kan tidak hanya soal masalah karena ketika Mas Hasto masuk ke media kemudian menjadi liputan, kemudian menjadi perhatian publik, ya tentu saja kami juga akan ikut bertanggung jawab untuk menjaga lah rumah kediamannya Sekjen PDI Perjuangan, dan itu adalah Satgas Cakrabuana, itu merupakan satgasnya resmi dari PDI Perjuangan. Ya kami tentu saja tidak mau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Iya kalau yang masuk itu adalah orang yang punya kewenangan. Kalau yang masuk itu misalnya orang nggak punya kewenangan untuk masuk, kami tentu saja harus menyiapkan yang namanya penjagaan. Dan sebagai tambahan juga Mbak Nana, kalau di rumah di Bekasi itu ada 2 barang yang disita atau yang diambil oleh KPK, untuk rumah singgah di Kebagusan itu tidak ada barang sedikit pun. Ya mungkin bagi kami, karena di Kebagusan itu tidak ada media, maka KPK tidak perlu mengambil sesuatu dari dalam rumah. Kalau di Bekasi kan banyak wartawan, seakan-akan ada banyak barang yang diambil dengan koper besar, ternyata hanya flash disk dan buku catatan kecil. Itu kalau bagi kami, karena begitu. Jadi di Kebagusan tidak menemukan apa-apa ya, Mas Gundrom? Tidak menemukan apa-apa, Mbak Nana. Jadi yang disita hanya dari rumah Hasto di Bekasi. Mas Praswat, jadi memang Satgas Cakrabuana itu ditempatkan di rumah Hasto sebagai bagian dari pengamanan. Tapi saya ingin tanya ya, sebagai mantan penyidik KPK, apakah ini akan mengganggu kinerja penyidik saat penggeledahan atau ya nggak ada masalah begitu? Nggak ada masalah sama sekali sih Mbak, sebenarnya ya bahwa kemudian sebagai warga negara masyarakat menghadiri atau kemudian bahkan KPK sendiri memiliki kewajiban untuk menyediakan saksi ya, maksudnya harus memanggil misalnya ketua RT begitu ya. Ketua RT setempat, harus memanggil ketua RT setempat, harus memanggil misalnya ada pos keamanan lingkungan itu juga wajib dihadirkan, atau ketua dan pemilik rumah yang pasti ya. Karena pemilik rumah itu juga wajib hadir atau yang dikuasakan gitu ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kehadiran Satgas Cakrabuana. Itu hal-hal yang normal-normal saja. Kita melakukan penyidikan, biasanya juga penggeledahan, ada penjaga keamanan lingkungan, itu nggak ada masalah Mbak. Jadi itu oke-oke aja. Mas Guntur, ada juga itu Mbak.
RT RW juga ada juga. Oke. RT RW lengkap lah itu. Ya, Iya. Dan jadi tidak saksinya ada perwakilan dari Satgas RT dan RW juga ya. tidak menghalang-halangi juga. Ya. Mas Satgas Gundrom, juga akan menghalang-halangi juga. Mas Gundrom, Ya. saya ingin tanya ya, apakah KPK sudah melayangkan surat panggilan kedua kepada Hasto? Oh ya, dari tim kuasa hukum saya juga mendapatkan informasi Mas Hasto sudah mendapatkan surat panggilan kedua pada tanggal 13 Januari hari Senin. Oke. Itu. Dan itu sudah dipastikan Mas Hasto akan hadir memenuhi panggilan KPK yang kedua. Baik. Itu sudah bisa dipastikan, begitu Pak. Oke, jadi pada hari Senin Mas Hasto akan memenuhi panggilan KPK begitu ya, Senin 13 Januari Betul, ya. betul. Oke. Betul, betul. Saya ke Mas Praswat. Mas Praswat, sudah ada panggilan kedua dari KPK dan Hasto Kristianto akan memenuhi panggilan kedua ini. Saya ingin tanya, peluang penahanan terhadap Hasto ini tergantung subjektivitas penyidik atau bagaimana? Karena harus ditahan semua atau memang ada subjektivitas dari penyidik untuk tidak menahan? Sebenarnya kan kalau diatur dalam KUHP kan ada penilaian penyidik ya Mbak ya. Betul, subjektivitas penyidik. Beberapa klasifikasi itu bisa dicurigai untuk menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan lain-lain. Tapi saya pikir ini tergantung juga speednya teman-teman penyidik. Dia akan menyelesaikan ini secara secepatnya atau masih ada beberapa alat bukti lain yang harus dikumpulkan. Kalau memang sudah siap dan sudah siap berkas perkaranya, ada alasan KPK untuk menunda-nunda harus disegerakan dan penahanan ini sebenarnya dalam perspektif penyidik itu ini artinya kasus ini harus diselesaikan secepat mungkin. Ini juga menjamin hak-hak dari tersangka maupun orang yang ditahan untuk mendapatkan perkara yang cepat dan efisien. Karena kalau kemudian penahanan ini ditunda-tunda Mbak, ini sebenarnya justru merugikan hak dari tersangka maupun hak para saksi yang bolak-balik diperiksa, atau tersangka yang ditunda-tunda, diulur-ulur sampai bertahun-tahun, itu justru sebenarnya bisa diajukan pra peradilan karena itu melanggar hak asasinya sebagai seorang tersangka. Harus cepat, efisien, dan sesegera mungkin. Baik, kita tunggu nanti bagaimana subjektivitas ataupun penilaian dari para penyidik KPK dan dari Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan yang ditetapkan sebagai tersangka berjanji akan memenuhi panggilan kedua KPK pada Senin 13 Januari. Nanti kita akan lihat seperti apa perkembangannya. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada juru bicara PDI Perjuangan Mas Guntur Romli dan juga mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Sehat selalu Bapak-Bapak. Ya, Mas Guntur, terima kasih Mbak Nana. Terima kasih.